Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita bisa beraktivitas dengan baik, kita sudah bangun dengan sehat dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 22 April 2023. Pagi ini kita ada di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 bacaan kita. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mengundang Yesus. Saudara-saudaraku, siapakah yang paling sering kita undang dalam acara-acara keluarga kita? Tentu saja bermacam-macam. Salah satunya adalah pemerintah setempat, rekan kerja atau sahabat. Saudara sekalian, dalam satu pesta, tepatnya pada hari Selasa, ada perkawinan di kota Kana, di mana Yesus dan keluarga juga diundang hadir dalam pesta itu. Namun pesta itu tidak terlaksana sebagaimana yang direncanakan keluarga, oleh karena mereka kehabisan anggur. Pada zaman itu, saudara sekalian, anggur merupakan lambang sukacita dan menjadi unsur penting yang harus ada dalam sebuah pesta. Anggur harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk dapat memuaskan para tamu seberapapun yang diundang. Dan kehabisan anggur saat menyelenggarakan pesta tentu sangat memalukan. Saudara, dapat kita bayangkan jikalau kita membuat pesta pernikahan, lalu kemudian minuman atau nasi ataukah lauk pauk itu tidak mencukupi peserta yang hadir. Tentu membuat sangat gusar tuan yang melaksanakan pesta itu. Saudara, pada waktu itu kita dapat bayangkan bagaimana keadaan yang terjadi. Untung saja Yesus diundang dan masalah segera teratasi karena mujizat yang dibuatnya. Ibunya tahu kemampuan Yesus, maka ia datang kepada Yesus untuk memberi bantuan. Walaupun mulanya Yesus keberatan karena waktunya belum tiba. Tapi karena Maria memanggilnya dan terus memintanya, akhirnya Yesus pun memenuhi permintaan itu. Masalah teratasi. Saudara sekalian, membaca kisah ini tak jarang membuat kita mengharapkan mujizat serupa terjadi saat pergumulan melanda. Bahkan ketika kita bercita-cita untuk sesuatu hal, tetapi sepertinya tak mungkin untuk kita gapai. Lalu kita mengingat cerita ini dan kita katakan, semoga saja mujizat serupa ini terjadi pada kita. Saudara, pasalnya mengundang Yesus atau kehadiran Yesus di pesta itu adalah pusat dari proses penyelesaian masalah itu. Yesus diundang, dalam bahasa asli sebenarnya Yesus dijemput. Karena Yesus terhormat. Mereka sangat menghargai Yesus. Saudara memang tidak tahu persis kehadiran Yesus di sana seperti apa.
Tetapi ternyata bahwa ibu Yesus mengajaknya ke pesta itu. Artinya Yesus pun hadir di tengah-tengah dunia ini, tidak menolak adat istiadat kebiasaan yang sedang terjadi pada masanya. Kehadiran Yesus di sana memberikan berkat. Saudara bisa dibayangkan, jika Yesus tidak diundang dalam pesta itu, maka mereka pasti kehabisan anggur dan mereka sangat malu. Saudara, dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagaimana mengundang Yesus dengan cara membuka pintu dan mendengar suaranya, sehingga ia makan bersama-sama dengan kita. Artinya ada hubungan intim. Suami istri dan anak-anak, mari undang Yesus dalam setiap masalah, dan kebahagiaan kita akan nyata ketika Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus dapat memberikan yang terbaik. Saudara, dari Kristus ini kita dapat belajar apa kunci sukses mereka keluar dari masalah itu. Yang pertama, jelas ketika Yesus diundang masuk ke dalam pesta itu. Kehadiran Yesuslah yang membuat segala sesuatunya bisa berubah. Yang kedua, dengarkan dan lakukan instruksinya. Yesus meminta para pelayan itu menyediakan bejana pembasuhan itu dan mengisinya air tanpa bertanya untuk apa air ini. Tetapi mereka taat saja apa yang diperintahkan oleh Yesus, mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Setelah semua penuh, Yesus menyuruh cedoklah. Dan setelah mereka mencedoknya, dan Yesus menyuruh membawa kepada pemimpin pesta itu. Dan pada waktu itulah Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini mujizat yang pertama yang ia buat. Pada saat Yesus melakukan perintah ini, Yesus pun belum pernah mereka lihat untuk melakukan mujizat. Tetapi menariknya bahwa mereka percaya saja kepada apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka tidak mengandalkan logika mereka, tapi mereka mengikut dan percaya bahwa apa yang akan dilakukan Yesus itu akan baik adanya. Sebab ini adalah kali pertama Yesus melakukan mujizat itu. Dan saudara sekalian, apa yang terjadi? Pimpinan pesta itu berkata, engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya kualitas anggur yang pertama dan sampai terakhir terus sama semuanya. Rupanya saudara sekalian, ada tradisi di masa itu yang disuguhkan itu selalu yang terbaik. Semakin ke belakang, semakin kualitasnya rendah. Tapi kali itu orang-orang yang menikmati air anggur itu kualitasnya persis sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar, jika sekiranya kita ingin melewati masalah-masalah yang kita jalani dalam hidup kita, supaya keluar dari masalah kita, paling tidak dapat melewati yang berat dalam hidup kita, taatlah kepada Tuhan, taatlah instruksinya. Sebab apa yang diperintahkannya pasti akan digenapi. Bisa saja saudara sekalian, kita meminta kepada Yesus untuk menolong kita. Iya, tapi jangan lupakan hal-hal yang memungkinkan mujizat Tuhan terjadi. Jadi kita belajar bahwa tidak selalu apa yang ada di dalam pikiran kita itulah yang akan terjadi. Kadang-kadang Tuhan meminta kita percaya saja. Kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Kemudian sepenuhnya kita melakukan apa yang ia kehendakinya tanpa berbantah-bantah, tanpa bertanya-tanya. Tidak menyimpang, sepenuh hati, tidak mendua hati. Kadang-kadang memang kita gagal untuk melihat perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita karena memang kita kurang percaya. Bahkan bukan hanya kurang percaya, kita menduakan Tuhan. Dan akhirnya kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat kepada kita. Kadang memang bukanlah yang terjadi yang kita harapkan, tetapi sebaliknya. Namun ketika kita telah meminta Yesus untuk hadir dan membiarkan Dia mengangkat segala peristiwa kita dalam hidup ini, sudah mengetuk hati dan datang kepadanya, percayalah bahwa Ia akan melakukan dalam hidup kita apa yang terbaik. Namun kadang-kadang saudara-saudaraku, kita harus akui
Ketika Yesus datang dan mengetuk pintu hati kita, kita enggan untuk menuruti kehendaknya, bahkan menolaknya dengan jalan bertolak belakang dari keinginan kita. Saudaraku, waspadalah, tanpa kehadiran dan peran Yesus dalam hidup ini tidak akan mungkin kita merasakan kebesaran kuasa-Nya. Jadi, sadarlah, taatlah, ikuti instruksinya, agar kita semua dapat menikmati apa yang baik dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami. Kami merenungkan firman-Mu di awal kegiatan kami di hari ini. Kami mohon supaya kami menjadi orang-orang yang selalu mengundang Yesus datang dalam hidup kami. Dan kami taat kepadamu dengan segala instruksinya. Karena kami rindu melihat hal-hal baik dalam kehidupan kami seperti yang Tuhan lakukan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang terbaik bagi kami. Ampuni kami Tuhan, karena kadang-kadang kami lupa untuk bersandar sepenuhnya kepadamu. Dan biarkanlah pagi ini Tuhan menguatkan iman kami, bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang tak sanggup kami lakukan. Engkau sanggup memimpin kami untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya tak bisa kami lewati. Engkau sanggup membuka jalan bagi kami tatkala kami melihat pintu sudah tertutup. Karena padamu ada pengharapan. Sehingga apapun yang terjadi kami selalu bersandar kepadamu ya Tuhan. Berkati segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dalam keadaan mereka masing-masing. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu. Biarkanlah mereka semua mengundang Engkau dengan sepenuh hati mereka dan menyerahkan segala apa yang dihadapinya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami serahkan diri kepadamu ya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.